Nyai Kidul ya. Nyai Kidul dengan Ratu Kidul itu kan beda. Ini pemirsa Gua Dandan yang konon bisa nembus ke laut Kidul ya. Kidul. Kasih minum. Kayaknya ada sesuatu yang masuk lagi. Beda lagi. Lagi. Sebenarnya Gua Lawa itu sebagai tempat penyimpanan barang-barang pusaka dari zaman dulu, zaman nenek moyang atau zaman keraton yang konon disimpan di Gua Lawa dan penunggunya raksasa. Di Sendang Sari ini bila mana ada warga atau orang yang datang khususnya di sini atau di Sonogosari mempunyai niat yang tidak baik, pernah dilihatin sosok naga raksasa. Kalau di Gua Lawa itu banyak sekali, itu ada sosok orang berjubah putih, tuanya itu pernah melihatin masyarakat atau itu berada. Kalau di sini itu Sendang Sari itu hanya kan ya itu ada suara orang mandi tapi nggak ada sosok putih itu. Kalau dihampiri itu langsung hilang. Gelap dan sunyi, berada di dalam sebuah gua dengan daya spiritual yang tinggi, yang mampu mengundang makhluk-makhluk tak kasat mata bersemayam di dalamnya. Akankah eksistensi mereka hadir malam ini? Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kipran Lewu, inilah Jejak Paranormal! Goa Lawa, yang juga sering disebut Goa Naga Bumi ini, terletak di atas bukit yang menjadi kesatuan dengan Bukit Naungan di daerah Imogiri, Yogyakarta. Goa yang menjadi tempat ritual ini dibangun sejak zaman Kerajaan Mataram. Goa ini disebut Goa Lawa karena banyak terdapat jenis kelelawar di dalamnya. Menurut kepercayaan warga sekitar, goa ini adalah tempat persinggahan Ratu Kidul. Tim Jejak Paranormal akan membuktikan kebenaran kisah misterius itu. Ya, selamat malam pemirsa. Saat ini kita sudah berada di Dusun Nogosari, Desa Selo Pamyoro yang berletak di Bantul, Yogyakarta. Ini kita memasuki kawasan Sendang. Oh, Sendang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, ini ada juru kunci dari Sendang Nawangsi. Kita akan tanya-tanya. Mbak, Kang Lewu. Kita mau dari tim Jejak Paranormal mau
menggali informasi tentang sejarahnya adanya sendang ini seperti apa tuh? Sejarahnya adalah kalian Nawangsih. Kenapa dinamakan Nawangsih? Nawangsih itu bidadari. Bidadari, bidadari itu bidadari ya? Biasanya yang sering datang ke sini itu bertujuan apa sih? Untuk mohon pertolongan dari Allah SWT lewat Gua Lawa atau di Sendang Sari ini. Berarti urutannya sebelum ke gua ke sini dulu. Iya. Untuk apa tuh? Untuk minta izin sama yang berkesel lah. Saya sempat mencoba menerawang ya. Kan orang umum pada dasarnya suka suka berpikiran namanya Ratu Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul itu sama. Ya. Kalau menurut versi yang berada di sini itu beda atau sama? Kalau Nawangsih itu Kak dengan Ratu Kidul itu sama-sama bidadari. Kalau Nyai Roro Kidul dengan Nini Blorong itu kan ada yang meninggal. Apa itu yang itu disaut, cari baratnya ke saut itu ada. Nyi Roro Kidul tuh kayak tadi yang Bapak omongkan tuh, maksudnya Nyi Roro Kidul tuh kadang suka membawa orang gitu, orang meninggal Nyai Roro Kidul dengan Ratu Kidul itu kan beda. Nyi Roro Kidul itu membawa, ada orang yang meninggal di lautan mungkin dibawa sama Nyi Roro Kidul, maksudnya seperti itu ya Pak ya? Saya mau coba buktikan sesuatu di sini. Nanti Bapak tolong dilempar kemana aja. Betul. Pemirsa, tadi sempat saya coba pancing untuk mengarahkan satu energi yang memang tertanam di sini. Saya suruh untuk melempar batu dan larinya ke arah sini. Saya akan mencoba memanifestasikan. Lampu sudah pelan. Tapi hitam Selamat bisa jelaskan. Karena itu hasil reaksi yang tadi Bapak lempar. Ini bentuk kagungan itu Nawangsih. Punyanya Nawangsih. Dan jelas janda ini kepercayaan yang menawi itu tidak percaya ini tidak muncul. Membuktikan. Jadi ini sebaiknya kita kembalikan lagi atau kembalikan lagi. Udah kita ke arah sana kali ya. Kita coba sana. Ayo ikut Pak. Pemirsa, inilah hasil budaya leluhur Indonesia, tepatnya yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, dengan nuansa walaupun tidak lepas dari keangkeran sebuah cerita, tetapi ini hasil yang memang sudah tercipta dari zaman dahulu kala, yang memang Allah sudah memberikan manfaat banyak untuk wilayah ini ya, desa Nogosari. Ini saya tertarik di pohon ini dari tadi.
pohon ini dijaga setiap makhluk gitu Iya, ya Pak ya? iya. Nah, ada yang menjaganya ya setiap zaman. Warga sini ada ini pernah melihat ular tidak? Di sini ada seperti Oke. pinggir ya itu di pohon itu di pohon itu ya? Di bawah. Tapi sekarang ini ada di atas ini ya. Nah, iya. Terus di situ tuh pemirsa ada bayangan putih yang memang seperti apa ya, seperti kuntilanak, tapi dia lebih tampaknya tidak begitu menyeramkan. Pak, karena di sini tuh ada petilasan, siapa Nawang sih ya? Di sebelah mana Pak? Bisa tunjukkan nggak petilasannya? Petilasannya ya itu ada. Oh, di sebelah sini terapian. bisa tunjukin yuk. Jadi ini bekas Nawang sih, apa? Ini ada. Ada lubangnya. Boleh saya ke sini Pak? Iya, boleh. Boleh. Ini bisa di sini mengenai di sini ada lubang ini, simbol lubang ini apa mengandung makna atau simbol nggak Pak? Lubang ini. Kan lubang ini itu apa? Seperti masyarakat di sini itu kan ini tapi apa? Dengkul mandi itu loh biasanya. Beliau Ya. pada zamannya itu Iya. mandi di Iya. sini ya. Iya. Jadi ini tuh bekas dengkulnya. Tapi kalau airnya itu berarti sambungannya seperti apa Pak? Bagaimana dengan misalnya yang air sandang itu? Beliau airnya di sini ya? Iya di sini. Heeh. Kalau di sini itu apa? Bekas dengkul. Kalau apa? Oh, ada lagi pemirsa. Kalau apa? Mandinya di sini. Oh, mandi di sini. Oh, kan ini dirubah dibangun. Tapi yang ini Oh, dulunya seperti ini. Di sini bekas mandinya. Ya. Heeh. nah, kalau dibangun itu diangkat di situ. Oh, dan itu yang bekas ya itu. dengkulnya ya maksudnya. Ini ada satu batu, konon katanya petilasan Lawangsi. Dan di situ ada dua lubang itu konon bekas dengkulnya atau lututnya Lawangsi. Tapi ini bukan buatan ya Pak? Bukan. Asli Pak. Asli alami. Alami bulat begitu. Alami. Ini kan berhubungan dengan Kanjeng Ratu Kidul ya. Terus apakah dia ini menghuni di dalam gua tersebut atau hanya cuma sekedar persinggahan pada saat orang melakukan ritual, atau memang dia berdiam di sana? Di gua itu apa? Dinamakan Pekatek Sapi 9. Di bulan Kedua 19 ya, itu 40 hari. Itu bertapa di sana. iya Dalam gua tersebut. ada suara tidak mengerti apa itu 5 kali Di dalam hubungan gua tersebut. sampai 9 itu suaranya itu apa kereta masuk di gua Kereta kuda. ya. Karena dengan suara-suara seperti kereta kencana Ya. yang Bapak dengar, Ya, ya. jadi memang mempositifkan Ya, ya. adanya Kanjeng Ratu Kidul di dalam situ ya. Yaitu hubungan antara kedekatan, mungkinnya kedekatan dari Hamengkubuwono ke-9 dengan Kanjeng Ratu Kidul ya, pemirsa ya. Yuk kita coba ke depan, kita siapa tahu ada apa namanya penonton yang memang mau melakukan mediumisasi atau interaksi. Pemirsa ya. Baik, dong. Nonton, ada yang mau coba interaksi dengan kita, mau mediumisasi? Kita persilakan satu orang. Ada yang mau nggak? Ya, untuk menggali pengetahuan yang memang ada di sini. Ada yang mau? Yuk, sini yuk, turun yuk, ayo turun. Kalian membuktikan aja turun. Ayo membuktikan aja turun. Ini Mas Dedi, satu lagi siapa?
Aji aslinya Purworejo. Oh jauh berarti dari sini. Lumayan di sini. Oh tadi dari Sleman. Memang datang ke sini untuk nonton acara Jejak Paranormal. Iya. Assalamualaikum. Ya, lawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Ya, ini salah satu makhluk ya, yang memang coba memasuki penonton ya, karena dia berdialog dan menjawab salam saya. Berarti ini salah satu jin muslim yang memang berada di sini. Dengan siapa ini? Simbo? Sari Wijoyo. Oh, Sari Wijoyo mungkin. Iya, Sari Wijoyo. Pernah? Memang penunggu sini. Ya. Ya, pemirsa, ini salah satu pemirsa atau penonton setia dari Jejak Paranormal yang berasal dari Purworejo yang coba dikendalikan oleh jin muslim yang memang berada di sini, yang sengaja kita undang ya. Mbak Sari Wijoyo bisa ceritakan nggak tentang cerita-cerita yang berkembang di seputaran ini? Kenapa banyak orang datang ke sini? Lalu setelah itu ketentraman mungkin lah ya. Apakah itu tidak menyalahi aturan agama? Karena kebanyakan yang datang ke sini membawa kemenyan, kembang, dan lain sebagainya. Atau itu memang termasuk dari budaya, jadi tidak menyalahi budaya ya. Karena agama dengan budaya memang bukan untuk dipersatukan, tidak bisa dipersatukan, karena memang budaya punya porsinya sendiri, agama pun punya porsinya sendiri, seperti itu. Mbak Sari Wijaya, terima kasih. Mbah bisa kembali lagi ke alamnya. Kasihan untuk emasnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih minum. Oke, kayaknya ada sesuatu yang masuk lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sepertinya harimau ya, sosok harimau. Ya, ada harimau nggak di sini? Ada kodam harimau atau sering orang? Ada juga di sini. Jadi sosoknya seperti harimau menurut saya. Oke. Bisa dilihat. Assalamualaikum. Oh, raksasa. Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Kasih minum, kasih minum. Minta air, minta air. Sekali dan halus sekali ya. Karena memang sudah sepuh ya Pak ya. Dasarimu. Suaranya halus sekali ya. Ngomong-ngomong, Mbak. Ngomong-ngomong. Mbak Sari Wijoyo. Coba gimana kalau tidak mau berkomunikasi, minta keluar aja Pak, pakai bahasa Jawa. Mbak Sari Wijoyo. Mbak Sari Wijoyo. Ya. Keluar ya enggak ya? Keluar. Ya.
Ya, sana. Kita menuju ke Gua Lawa ya. Kebetulan kuncinya sudah berada di gua. Ya pemirsa, ini di sebelah kita ini jurang ya. Jurang. Ini di sana juga tebing, cukup curam ya. Ini padahal di udara terbuka, nah, tapi tidak ada angin sama sekali nih. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bergerak sama sekali. Ini saya melihat ada dua kayak seperti genderuwo tapi bukan genderuwo nih, pemirsa ya. Tepat di sini nih. Ini sepertinya yang menjaga ya. Iya, menjaga tempat ini. penjaganya. Astagfirullah. Wih. Ya Allah. Tiba-tiba ada fenomena di sini, pemirsa ya. Nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Hadir. Hadir. Di belakang juga tadi kayak ada suara tapak kaki yang jalan. Lihat nih. Ada lagi. Lihat nih. Nih, lihat. Goyang tuh, goyang. Goyang, goyang. Tapi goyangnya satu pohon aja. Ini juga nih, lihat nih. Ini bergoyang nih pemirsa nih. Oh iya, goyang. Yang lainnya tidak ya. Nih. Ya, pemirsa, ini sudah ada Pak Slamet ya di pintu gua. Walaupun sudah cukup lama dan memang asli dari Dusun Nogosari, tidak ada yang pernah tahu siapa yang membuat pintu ini. Ya benar ya Pak ya, seperti itu. Ya nanti Pak Slamet dengan Ana melakukan penelusuran, lalu saya akan melakukan ritual di sini untuk proses pembuktian, tapi tanpa adanya orang atau saya yang mewakili pemirsa ya. Ya, silakan Pak. Ya pemirsa, kita sudah sampai di dalam gua Gua Naga. Dan udara di sini juga cukup lembab ya Pak. Iya. Itu juga agak nggak nyesek dan suasananya cukup sunyi. Dan secara ini sih Ana di sini banyak melihat sosok perempuan lagi Pak. Perempuan. Astagfirullah. Ya, perempuan. Itu ada suara, fenomena suara. Iya. Bapak dengar kan ya, Iya. seperti suara ini sih desahan tapi cowok ya, laki-laki. Ini di sini juga Ana lihat banyak sosok perempuan juga, perempuan. seperti berjejer ya Pak ya. Iya. Kalau Ana lihat, Ana bertanya aja, takut Ana juga yang Ana lihat salah, karena Ana di sini tuh melihat seperti ada gerbang ya Pak ya. Ada gerbang. Ada gerbang, Iya. betul ya Pak ya. Di apa? Itu ada. Ini di sini gerbang lagi. Gerbang ada. Di sana lagi ada lagi. Ada Di sini. 9 gerbang. Oh, 9 gerbang. Berarti 1, 2, 3. Ini mungkin gerbang ketiga Iya. kalau yang Ana lihat itu. Dan di setiap gerbang itu selalu yang Ana lihat selalu ada sosok perempuan. Iya. Sosok perempuan. Iya. Dan di setiap seperti tadi ada sosok ular ya Iya, Pak ya. iya. Dan di sini juga sosok ularnya tapi terlihatnya di ujung sana Pak. Iya. Kita bisa ke sana nggak? Iya, bisa. Bisa ya? Yuk, sekarang. Ini ada peta. Oh iya, ini. Oh iya, peta ya Pak ya? Peta, ya. Di batu ini ada bentuk seperti Iya, peta ya? Peta. Dan ini tuh petanya Dusun Nogosari. Dusun Nogosari. Meoro. Oh iya. Kedua itu namanya Gua Dandang. Gua Dandang. Ya. Assalamualaikum. Oh ini lebih tambah kecil ya Pak ya? Tambah kecil. Ini pemirsa Gua Dandan yang Gua Dandan. konon bisa nembus ke Nembus laut Kidul ya? Kidul.
Laut Kidul Ya, ini Laut dari Kidul. sini ya. Ya. Ini bener-bener ada lubang loh, Mas, dan tambah kecil sih, tambah kecil Iya, ya. tambah kecil, Ya, ya. Jadi, Ya. terus selain ini apa lagi nih Pak? Selain gua 1, gua 2, terus apa lagi cerita di sini yang memang Ya itu sudah habis. sudah ya. semua Sudah habis ya. Sudah semua habis. Oke, sudah semua habis. Dan ini energi di sini panas ya Pak ya? Iya panas. Ya, Lain di iya. sebelah kiri Ya. tadi seperti Ya. ada hembusan Ya. angin, Ya. dan di sebelah sini tuh, di arah sebelah sini karena merasakan Ya. seperti energi panas. Kalau itu ada apa? Ada dinamakan kuluk. Kulo. Ya, itu tuh kuluk. Astagfirullahaladzim. Ya. Namanya 2. Kuluk putra Kulo putra. dengan putri laki-laki dan Oh, laki-laki dan perempuan Ya, di sini di itu. sini Ya. Dan apa ya? Ini sosoknya seperti penghuni kerajaan Iya, ya Pak ya? kerajaan, ya. Seperti Iya. penghuni Iya, kerajaan. kerajaan. Astagfirullahaladzim. Jadi berpakaian seperti kerajaan Iya. zaman dulu ya. Jadi meskipun sosok laki-laki, tapi dia memakai seperti celana segini, tapi ada seperti Iya. kain ya Pak ya? Membungkus Nah, kain. kalau ini Ini apa ini? apa? Dinamakan selendang biru ini. Oh, selendang Dinamakan. biru. Kenapa Kan- dinamakan selendang biru Pak? Itu pakai apa? Pakai bukti Ratu Kidul kenyataan di Ada di sini. sini. Yuk sekarang kita ketemu KPL ya Pak ya? Ya. Yuk. Energinya sih baik. Positif sih, maksudnya positif karena anak nggak ngerasain seperti guncangan, atau di dalam juga banyak sosoknya macam-macam sih. Selain sosok ular ada juga macan tadi apa ya? Ya udah, Ana sama Pak Slamet bisa istirahat. Ya. Saya akan menentukan koordinat pembuktian di dalam sana, Pak Slamet ya. Yang jelas kita sudah meminta izin ya sana ya. Yaudah, Pak Slamet. Ya pemirsa, di sini tepat dilakukan meditasi. Hamengkubuwono IX melakukan ritual dan meditasi selama 40 hari 40 malam. Lalu beliau bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, dalam melakukan meditasi tersebut, beliau dapat bisikan gaib bahwa akan adanya pada tahun 2004, lalu 2011, serta 2012 akan adanya goro-goro. Nanti pada saat tahun 2004 akan terbangunnya kota baru. Dan itu sudah dibuktikan di lingkungan Dusun Nogosari ini, sehingga mayoritas masyarakat sini lebih maju lagi. Lalu pada tahun 2011-2012 adanya seperti bencana, goro-goro kalau bahasa Jawanya ya. Artinya 2011-2012 ini banyak sekali bencana-bencana alam yang akan terjadi. Salah satunya gunung meletus, terus erosi dari air, seperti itu ya. Dan pada saat 2014 beliau juga meramalkan atau dapat bisikan gaib akan lahirnya Petruk jadi ratu. Nah, maknanya itu seperti apa? Saya sendiri tidak mengerti ya. Allahu a'lam bishawab. Nanti pada tahun 2017 itu akan lahir namanya Satria Piningit. Itu juga saya tidak mengerti. Yang jelas kita serahkan lagi, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lakukan ke sana, tempat di mana singgasana dari Kanjeng Ratu Kidul tersebut ya. Dan Ana juga dan Pak Slamet juga dari sana ya. Kita akan melakukan pembuktian di sana, tapi hanya kamera saja yang ditinggalkan di sini untuk apa ya? Memancing energi yang memang ada di sini. Mudah-mudahan tadi saya juga sempat ritual di luar. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan manifestasi dari sosok ular naga ya. Apapun itu yang akan hadir, insya Allah atas izin Allah ya pemirsa ya.
malam ini. Di situ ada kamera yang menunjukkan langsung ke titik objek. Lalu di belakang ada kamera juga. Lalu di sebelah kiri sana ada kamera. Kita memastikan dulu di sini tidak ada orang karena memang tidak bisa dilewati oleh orang karena lubangnya kecil sekali. Bisa dicek nih. Nah, di sini juga tidak ada orang. Pemirsa ya, ini buntu, jalan buntu. Nah. Tidak ada orang. Ini juga di belakang tidak ada orang. Ini buntu juga. Jadi tidak ada akses untuk seseorang berlalu lalang di sini ya, pemirsa. Mati kameranya. Hah? Mati. Tuh, udah tuh. Ini lagi mati kameranya. Mati kameranya. Ini tuh baru ganti loh, tanya malah. Yang ini hidup. Yang ini hidup. Berarti situ dulu yang mati. Udah. Jalan lagi. Kalau bisa. Biasanya sebelum kita melakukan pembuktian, kamera selalu standby dari baterai yang memang masih ini ya full ya. Tapi kamera yang kedua di sini tiba-tiba mati dengan sendirinya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapatkan hasil dari pembuktian di dalam gua Lawa ini ya, atau gua Naga Bumi ini ya. Cerita yang berkembang memiliki sugesti tersendiri bagi pendengarnya. Sebuah mitos yang berkaitan dengan alam jin selalu ramai untuk diperbincangkan. Penelusuran belum berakhir. Masih banyak tempat-tempat di luar sana yang belum kita datangi. Saya Ki Pranaleu, jangan pernah saksikan jejak paranormal sendirian. Karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda.